Mama bawa kombucha. Kalian wajib coba ya. Ini bagus banget. Kalian harus menjaga kesehatan. Ini bagus banget untuk imun kalian nih. Alek minum. Sehatnya apa? Bikin sehat, biar kamu makin sehat dan Wah, terhindar enak dari penyakit. sekali. Tapi agak asam. Tos sama-sama. Tos. Yeay. Pertama kali membuat kombucha itu karena penasaran ya. Karena ada manfaat yang bagus bagi kesehatan tubuh. Jadi membaca sebuah jurnal, 70% imunitas tubuh manusia itu dari pencernaan yang sehat. Nah, dari situ mulai keingintahuan untuk mencari produk-produk atau turunan-turunan dari bakteri-bakteri baik yang baik untuk pencernaan. Kurang lebihnya salah satunya adalah kombucha. Nah kan, seger banget ya. Ini tuh rasanya original. Bikinnya itu sampai 8-10 hari. Jadi dia butuh difermentasi dulu. Kita bisa mendapatkan rasa kayak gini. Kalau ini bagus untuk imunitas kita biar tambah sehat. Pertama kali buat kombucha itu karena ada masalah di dalam kesehatan dalam keluarga. Khususnya saya sebagai ibu rumah tangga memiliki kegelisahan, yaitu memiliki anak-anak yang harus bertumbuh dengan sehat dan optimal. Tapi memiliki kendala, yaitu setiap anak ini punya masalah kesehatan masing-masing. Jadi sebagai ibu rumah tangga saya punya kekhawatiran gimana sih caranya menjaga kesehatan mereka. Nah, dari apa yang dipelajari ternyata kombucha itu bagus untuk imunitas anak-anak. Mulailah membuat kombucha itu di dalam rumah dan memperkenalkan anak-anak untuk meminum kombucha. Pertama kali tahu kombucha itu karena banyaknya informasi tentang kesehatan yang beredar di sosial media. Terus mulailah mencari tahu di artikel-artikel dan banyak jurnal. Nah, dari situ menemukan satu benang merah bahwa kombucha itu bisa diproduksi atau dibuat secara pribadi di dalam rumah tangga dan cara bikinnya juga sangat mudah. Oleh karena itu, saya sebagai ibu rumah tangga mencoba untuk mencari tahu bagaimana sih cara membuat kombucha itu yang baik dan benar. Jadi membaca banyak jurnal dan juga melihat video-video, jadi belajar sendiri awalnya. Hai, perkenalkan nama saya Dian Lestari, founder dari Kombucha Rumah Papua. Saya mengajak wanita-wanita di Papua untuk bisa hidup lebih sehat dan sejahtera. Awal pertama kali banget memperkenalkan kombucha ini ke orang-orang adalah dengan kegelisahan yang sama. Saya sebagai ibu rumah tangga ingin juga memperkenalkan ini kepada keluarga-keluarga lain. Jadi mulai dari teman-teman terdekat dan juga keluarga-keluarga terdekat. Awalnya memang nggak terfikirkan untuk menjadi sebuah bisnis ya. Itu benar-benar mengalir begitu saja, mencoba memberikan tes ke teman-teman terdekat, keluarga terdekat. Jadi mereka ketika merasakan kombucha atau mendapatkan manfaat dari kombucha, itu mulai menyebar dan terjadi sebuah testimoni-testimoni dari keluarga-keluarga terdekat. Akhirnya mereka malah membuat tantangan buat kita, buat saya terutama, yaitu untuk gimana kalau kamu bikinkan secara teratur buat saya gitu, buat mereka. Jadi mulailah dari situ kita rutin membuatkan kombucha ke orang-orang terdekat, yaitu 2 minggu 1 kali. Nah, memperkenalkan awalnya di keluarga itu tantangannya juga banyak. Jadi saya punya orang tua, mama saya itu penderita diabetes tipe 2, udah berpuluhan tahun dan udah terbiasa konsumsi obat-obatan. Tentunya itu kan nggak baik untuk kesehatan ya.
Nah, mulailah memperkenalkan kombucha ini kepada orang tua sendiri. Disitulah mulai trial and error juga tuh, gimana membuat kombucha itu yang diminati oleh lidah dan juga diminati dan rasanya itu baik untuk tubuh. Oma, yuk, aku bikinin Oma kombucha spesial rasa telang. Mau coba? Boleh. Enak. Enak. Nah, nanti rutinin minum Oma, karena telang ini khasiatnya banyak banget. Memperkenalkan ke Mama, pertama kali respon Mama itu sangat baik, di mana Mama itu merasakan di dalam tubuhnya badannya lebih segar dan juga tidak mudah lelah. Ketika dites gula darahnya juga sangat luar biasa, dari yang tadinya minum obat tiap hari, sekarang udah nggak pernah minum obat sama sekali, terutama obat gula, dan metabolisme tubuhnya itu sangat luar biasa perkembangannya. Gulanya sekarang udah normal dan memotivasi Mama juga untuk bisa hidup lebih sehat, memperkenalkan ke teman-temannya yang sesama orang tua. Nah, mulai dari situ mulailah mempunyai visi misi yang sama, yaitu sebagai ibu-ibu ya. Jadi ingin juga menyebarkan ke ibu-ibu yang lebih banyak lagi. Mulai memberanikan diri untuk open PO, yaitu pre-order ke banyak orang. Nah, mulai dari situ mulailah terbentuk testimoni-testimoni yang luar biasa. Akhirnya membantu saya untuk memberikan bahan bakar, memberikan semangat untuk memberikan motivasi memperkenalkan kombucha ini lebih luas di Jayapura. Halo Kak, mau konfirmasi kami dari Kombucha, mau info hari ini hari pengantaran. Baik Kak, baik, mau ditunggu ya Kak. Sudah mendapatkan testimoni banyak orang, akhirnya berani untuk memperkenalkan minuman kesehatan ini ke lebih banyak orang lagi. Dari dapur yang kecil, sekarang menjadi rumah produksi yang lebih besar lagi dengan standar BPOM dan juga sertifikasi halal. Selama 1 tahun itu orderan makin banyak datang, dari mulai tadi 10, 20 naik ke 500, bahkan udah di 2000 botol. Itu udah mulai kebingungan gimana caranya untuk bagi waktu. Sehari itu tidur cuma 3-4 jam selama 1 tahun. Akhirnya udah terlalu banyak beban, terlalu banyak yang diurus, mulailah memberanikan diri untuk punya karyawan. Awalnya itu cuma ada 1, itu pun karyawannya itu datang di sela-sela dia selesai pulang kuliah. Jadi memang benar-benar itu mengalir gitu aja, punya 1 karyawan dan kemudian bertambah, akhirnya sekarang di rumah produksi yang baru udah punya 10 karyawan.
Hari ini rencana apa yang mau dikerjakan? Buat sarang semut, tenas, lemon, buat nabung. Bahan-bahannya udah siap? Sudah bagus. Jadi kita harus terus mempertahankan kualitas kita. Kita juga menjaga agar semuanya itu bersih dan juga aman. Oke? Rumah? Yes! Jadi kombucha rumah itu memiliki 12 varian rasa yang unik dan juga eksotik. Kenapa eksotik? Karena varian-varian kami itu lokal taste dari Papua, dari bahan-bahan lokal Papua yang melimpah. Salah satunya adalah kombucha kopi dari pegunungan Papua, ada kombucha nanas dari Tolikara, ada kombucha jahe naga itu dari Genyam dan jahe-jahenya itu dari Arso. Kemudian ada kombucha sarang semut yang manfaatnya itu tinggi banget, udah dikenal di seluruh Indonesia, itu dari Merauke. Dan yang unik adalah dapat tantangan dari pelanggan, Kak bikin dong kombucha rasa lemon. Jadi ada seorang pelanggan menghubungi kami, mereka bilang, Kak tahu nggak sih kalau di Korea itu lagi happening kombucha rasa lemon. Kombucha di Korea itu dan bahkan di seluruh dunia kombucha itu udah sangat terkenal. Tapi untuk memperkenalkan kombucha dengan lokal taste Papua itu kan tantangan ya untuk lidah orang-orang Papua, apakah bakalan cocok gitu. Nah, setelah kita riset market dan melihat keadaan pasar, ternyata bahan-bahan lokal Papua itu nggak kalah luar biasanya, baik rasa dan juga manfaatnya. Akhirnya kita mencari kombucha lemon ini, kita sampai turun ke pasar-pasar, ke orang-orang masyarakat dan bahkan petani lokal, kita menemukan ternyata komoditas lokal Papua, lemon itu termasuk yang sangat melimpah. Memang bentuk lemonnya nggak seperti lemon impor ya, yang cantik kayak gitu, tapi dari segi rasa, lemon lokal Papua itu sungguh menarik dan sangat segar, dan akhirnya kita membuat kombucha lemon itu dari tantangan pelanggan yang akhirnya sekarang jadi kombucha lemon yang best seller di rumah Papua. Nah, mulai dari situ, mulai juga untuk mencari tanaman endemik apa sih yang bisa dikulik atau bisa diolah menjadi kombucha. Mulailah terpikirkan ide membuat kombucha rasa sarang semut, di mana sarang semut itu udah sangat terkenal manfaatnya, tinggi anti kanker dan juga memiliki manfaat yang lain. Tapi tantangannya untuk membuat kombucha bersama diinovasikan dengan sarang semut itu juga ada tantangan tersendiri. Ternyata ketika mengurus BPOM, sarang semut ini di dalam klasifikasi bahan pangan ini belum diakui sebagai bahan pangan yang diakui oleh BPOM. Ini menjadi beban untuk khususnya kombucha rumah untuk terus berjuang agar kombucha si rasa sarang semut ini bisa untuk diakui oleh BPOM sebagai bahan pangan yang aman. Kami juga sedang bekerja sama dari pihak kampus yang ada di Papua, yaitu Uncen, di bidang farmasi. Kami sedang terus menggali bagaimana sih caranya untuk membuat jurnal tentang sarang semut ini bisa untuk diolah menjadi bahan pangan yang aman. Nah, itulah yang diminta oleh BPOM agar kita membuat jurnal-jurnal tentang sarang semut yang aman untuk bahan pangan. Jadi sarang semut ini, kenapa sih si kombucha rumah ini ingin sekali untuk memperkenalkan kombucha rasa sarang semut? Karena sebagai salah satu warisan budaya lokal Papua yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Papua, si sarang semut ini juga kami ingin memperkenalkan ke masyarakat dunia sebagai kebanggaan Papua yang dapat diminum kapan saja dan di mana saja. Tantangan yang nggak kalah menarik adalah kombucha rasa kopi. Kita udah tahu ya, kopi itu, peminat kopi itu udah punya pakemnya. Oh, rasa kopi itu kayak gini, legit, pahit, ya kemudian bold gitu kan. Nggak kalah menarik kenapa kombucha rumah Papua ingin berinovasi membuat kombucha rasa kopi. Kita udah tahu
kopi Papua itu udah mendunia, bahkan udah nyampe ke seluruh dunia. Rasa nikmatnya kopi Papua itu tiada tara. Kita ingin mengkombinasikan kombucha kopi ini juga bisa untuk dinikmati oleh banyak orang. Saya sebagai aktivis atau alumni GERD yang pastinya nggak bisa minum kopi ya, tapi suka wanginya, akhirnya berusaha gimana sih caranya. Kan kita tahu ya, si kombucha itu udah banyak jurnal menyatakan baik untuk asam lambung dan GERD. Dan ternyata kombucha kopi ini ketika kita nikmati untuk di kalangan karyawan tersendiri gitu, di tim kami merasakan satu manfaat yang sama. Kombucha kopi itu aman banget untuk orang penderita asam lambung. Ini rasa kopi sama sarang semut yang kemarin ya? Iya. Enak kan? Enak, manisnya pas, asamnya pas, rasa kopinya juga kerasa banget. Sekarang coba yang sarang semut ya. Enak banget ya. Ini pasti akan jadi favorit banyak orang. Karena selain enak, juga pakai sarang semut, bahan lokal, belum pernah loh dijadiin bahan pangan. Mimpi awalnya itu hanya ingin memperkenalkan kombucha ke lebih banyak orang lagi, karena kan keluarga udah merasakan manfaatnya dan nggak mau berhenti sampai di situ, nggak mau hanya keluargaku yang menikmati kombucha manfaatnya, ingin juga keluarga-keluarga lain atau rumah-rumah lain bisa menikmati manfaat dari kombucha ketika diminum secara rutin. Nah dari situ nggak nyangka banget dan tidak pernah terfikirkan sama sekali ini bisa menjadi sebuah jembatan atau jalan untuk bisa memberkati Papua dari satu kota ke kota yang lain, bahkan ke daerah-daerah yang lain yang tidak pernah terfikirkan. Terjadi ribuan testimoni yang datang setiap hari, baik dari sosial media dan juga lewat WhatsApp, itu terus berdatangan setiap hari, sehingga ini bukan hanya menjadikan kita sebagai sebuah usaha, tapi ini menjadi sebuah impian besar agar orang-orang di tanah Papua ini bisa hidup lebih sehat, bahagia, dan sejahtera. Dua tahun kombucha rumah berjalan, mengarungi Papua, membawa satu kesaksian demi kesaksian untuk membawa orang lebih sehat. Dan tidak menyangka ternyata kombucha rumah membawa seorang ibu rumah tangga yang hanya pure ingin anak-anaknya sehat. Ternyata dibawa oleh Tuhan membawa untuk orang-orang di Papua ini bisa lebih sehat dengan cara mengikuti setiap event-event dan lomba-lomba itu. Kami merasakan bahwa kombucha dari tanah Papua ini ternyata bisa diterima oleh tingkat yang lebih luas lagi. Ketika kami mengikuti event, bahkan lomba di nasional, yang paling membekas di dalam pikiran dan hati yaitu ketika mengikuti lomba dari Kementerian Pariwisata, lomba dari Kementerian Kesehatan, bahkan yang terbaru adalah lomba dari Kementerian Perindustrian. Dan ternyata kombucha rumah bisa diterima oleh para juri dan juga panelis-panelis yang ada. Agar produk kita bisa dinikmati secara luas, tentunya kita sebagai pelaku usaha tidak hanya berinovasi setiap hari berinovasi dan juga menjawab setiap masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, tapi juga kita sebagai pengusaha dituntut untuk memiliki legalitas atau izin-izin usaha yang harus dilengkapi. Ini tantangan yang berat juga bagi para UMKM. Dengan modal yang kecil, gimana caranya berkomitmen untuk membuat konsumen itu
bisa merasakan produk kita dengan aman, yaitu kalau kita di food and beverage itu kan harus memiliki izin usaha seperti CV atau PT. Bisa juga kok pakai PT perorangan yang sudah dimudahkan oleh pemerintah, biayanya juga rendah. Dan juga jangan lupa untuk produk kita bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas, kita juga harus mengusahakan seperti izin edar, supaya produk kita tuh nggak hanya terbatas dinikmati orang-orang terdekat aja, tapi bisa masif. Bahkan mungkin nggak hanya di kota itu, bahkan bisa dinikmati ke kota-kota yang lain. Jadi mulai dari situ kita berjuang selama 6 bulan, itu benar-benar usaha yang sekuat tenaga untuk supaya mendapatkan sertifikasi BPOM ini. Kan kita tahu ya, untuk mengeluarkan sebuah surat atau edaran izin BPOM ini nggak mudah. Bahkan ini sampai orang itu sampai bertahun-tahun tuh nggak ngedapetin, itu banyak banget sesama teman pengusaha kita. Jadi please, kalau kita itu percaya kalau produk kita itu keren, mari kita sama-sama berjuang untuk terus memperkenalkan produk kita dan juga mengurus setiap izin-izin usahanya itu agar produk kita itu bisa lebih scale up dan juga bisa dinikmati lebih banyak orang lagi. Makasih ya, udah jadi berkat buat banyak orang di Papua. Terima kasih udah memberikan kebaikan kamu. Sehat terus ya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak buat kebaikan-kebaikan yang boleh tersebar untuk banyak orang. Terima kasih banyak.